Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semua. Bersyukur kepada Tuhan, kita ada lagi hari ini memperingati kelaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan Bapakku datang. Haleluya. Ku
surga. Kalau pada pagi hari ini Engkau sudah kumpulkan kami beberapa umat-umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, kami akan beribadah, berbakti, memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah kami dapat memberikan suatu puji-pujian yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hadirat Allah boleh turun di tengah-tengah kami beribadah, berbakti, memuji, membesarkan nama Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh untuk dapat memuji-muji, memuliakan nama Tuhan, Allah kami yang perkasa, Allah yang luar biasa. Terima kasih, dan kami akan mulaikan ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita. Terima sukacita, itulah kekuatan bagi jiwa. Haleluya. Kita berdiam bersuka cita, nama Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat kasih-kasih yang ibadah yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, lakukan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Menandakan bahwa betapa hebat Allah kita, betapa hebat dan luar biasanya Tuhan. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Haleluya. Berkuasa bumi di surga, berkata dalam kemuliaan. Kita namanya berkuasa, bebas umatnya.
surga. Dia sudah mati dan bangkit dan sekarang dia naik ke surga. Betapa kita mengambil kemenangan-kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya. Kemenang-kemenangan bersama Yesus. Kemenang bersama Yesus Tuhan. Kemenang di dalam peperangan. Kemenang atas segala setan. Haleluya, haleluya, kemenang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus kemenang. Kemenang bersama Yesus Tuhan. Kemenang di dalam peperangan. Kemenang atas segala setan. Haleluya, haleluya, kemenang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari kita nyanyikan saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya, sama-sama kita katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
firman Allah yang akan diberitakan. Biarlah memberkati kita semua di dalam segala masalah pergumulan kita. Shalom, selamat pagi, selamat kita jumpa kembali dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, saya percaya kita semua baik, sehat, dan masih tetap bersemangat. Walaupun kita masih melewati masa-masa yang kelam, tapi hari ini puji Tuhan, kita dapat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus dengan sukacita. Baik, pada pagi hari ini kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita semua datang dengan kesungguhan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi semuanya ini tidak mengurangi esensi daripada ibadah kita pada pagi hari ini. Walaupun masih di rumah, kalau kita sungguh-sungguh, maka Tuhan memberkati, Tuhan melawat kita, dan Tuhan memulihkan kita. Dan marilah kita beribadah dengan sungguh-sungguh, sehingga ibadah kita pagi hari ini bukan hanya sekedar tontonan, tapi merupakan satu kebutuhan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Saya beri tema firman Tuhan pagi hari ini, Ia pergi untuk kembali. Kita akan baca di dalam Kisah pasal 1 ayat 10 sampai ayat 11. Sesudah itu ia menyatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka.
Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu itu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga." Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dalam pembacaan firman Tuhan ini kita akan menemukan hal-hal yang penting atas peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang sangat bermakna di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, di saat kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus dengan sukacita, bukan sekedar kita rayakan sebagai hari keagamaan saja, tapi kita ingin memaknai hari kenaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita membaca di dalam firman Tuhan bahwa kenaikan Tuhan Yesus sangat berarti dan sangat bermakna dalam kehidupan orang Kristen. Yang pertama, dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 yang berkata demikian, "Di dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Jadi jelas di dalam firman Tuhan, salah satu makna kenaikan Tuhan Yesus, dan ini merupakan hari yang penuh sukacita, hari yang membahagiakan, memberikan pesan kepada kita anak-anak Tuhan, di mana kita masih hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan air mata. Maka di saat kita merayakan hari kenaikan Tuhan, maka saya percaya hari kenaikan Tuhan akan membawa sukacita bagi kita semua. Mungkin engkau sedang dalam pergumulan, sedang dalam menghadapi kesulitan, mungkin engkau dalam keadaan yang sakit, tapi dengan berita kenaikan Tuhan Yesus, kita melihat satu hal yang sangat menguatkan kita adalah dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Jelas dalam firman Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di sanalah Tuhan pergi dan dia menyediakan tempat bagi kita semua. Dan tempat ini, rumah ini adalah rumah yang sangat mulia. Kalau kita berbicara rumah, rumah itu sangat penting. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita butuh sebuah rumah tempat tinggal, di mana kita dapat bernaung, tinggal bersama dengan keluarga. Dan di rumah ini kita menikmati berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan itulah rumah yang kita tempati. Kalau kita berbicara tentang rumah, ada juga istilah rumah Tuhan atau gedung gereja, di mana kita sebagai umat Tuhan dapat beribadah bersama-sama. Dan puji Tuhan, kita punya rumah Tuhan, kita punya gedung gereja yang Tuhan sediakan supaya setiap umat-umatnya dapat berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan melayani Tuhan. Haleluya. Kita lihat juga di dunia ada rumah sakit, di mana kalau orang sakit dapat dirawat supaya dia sembuh. Haleluya. Bahkan di dalam dunia juga
kita melihat ada rumah. Rumah itu adalah kita semua. Sebagai rumah Allah, di mana Allah bisa berdiam oleh Roh Kudus di dalam rumahnya, itu adalah tubuh kita, adalah diri kita yang disebut rumah Tuhan. Dan ada satu lagi rumah yang paling membahagiakan, rumah yang mulia, namanya rumah Bapa. Rumah Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semua. Dan di sini menunjukkan bahwa Tuhan sudah memberikan satu jaminan keselamatan, karena Dia sendiri pergi untuk menyediakan tempat bagi kita di surga mulia. Sehingga ini selalu mendorong kita, memotivasi kita, dan menyadarkan kita bahwa hidup di dunia kita ini hanya sementara. Kita tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Haleluya. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Kehidupan kita juga hanya lewat sebentar. Kita tidak akan terus hidup di dalam dunia ini, karena Tuhan sudah pergi menyediakan tempat bagi kita. Itu namanya rumah Bapa yang kekal. Ini sangat membahagiakan kita, memberikan pengharapan. Selama kita hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan ini, tetapi ada penghiburan di saat kita merayakan kenaikan Tuhan. Satu hal yang pasti, bahwa Tuhan Yesus sudah pergi menyediakan tempat untuk kita. Bukan lagi mudah-mudahan kita mendapat tempat di sisinya, tetapi yang jelas Tuhan berkata Dia sudah pergi menyediakan tempat untuk kita semua. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Yang kedua, haleluya, kita baca dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yang berkata demikian, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Hal yang kedua yang sangat membahagiakan kita, sangat memberikan pengharapan kepada kita, bahwa Tuhan Yesus pergi ke surga supaya Roh Kudus itu turun menyertai kita. Artinya apa, saudara-saudara? Setelah Tuhan Yesus kembali ke surga, kita tidak berjalan sendirian, sehingga kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu takut. Dan kita syukuri dalam pengalaman hidup kita, bagaimana melewati perjalanan hidup ini yang penuh dengan kesulitan dan kesukaran. Kita bisa melewati semua itu karena ada Roh Kudus sebagai penolong yang selalu beserta dengan kita. Bukan saja berserta sampai hari ini, atau besok, minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan, puluhan tahun yang akan datang, tetapi Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Sebab itu, saudara-saudara, kalau kita meyakini bahwa Dia pergi supaya Roh Kudus itu turun menyertai kita, kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir menghadapi semua persoalan. Yang memampukan kita adalah Roh Kudus yang sudah disurahkan kepada kita semua. Haleluya. Sehingga adanya Roh Kudus di dalam diri kita yang menyertai kita siang dan malam, dan Dia sebagai penolong dan penghibur. Dia yang memampukan kita dapat menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara, Yesus sangat paham dengan keberadaan kita. Walaupun kita sudah jadi anak Tuhan, kita penuh dengan keterbatasan. Nah, itu Dia perlu memberikan Roh Kudus. Dan puji Tuhan, kita bangga mempunyai Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Kalau bukan Roh Kudus yang menyertai kita, keadaan kita tidak seperti ini. Apalagi melewati masa-masa sulit di akhir zaman ini, masa-masa yang kelam, menghadapi virus corona yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia di hari-hari ini.
Tapi puji Tuhan, karena ada Roh Kudus yang menyertai kita, saya percaya hari ini kita semua tetap bersukacita, tetap bersemangat. Kita bisa melewati masa-masa yang kelam ini. Roh Kudus itulah yang memampukan. Jadi puji Tuhan, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, agar supaya Roh Kudus itu turun menyertai kita. Dan 2000 tahun lalu Roh Kudus itu sudah turun, dan sampai hari ini Roh Kudus dia masih bekerja dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau Roh Kudus yang memimpin kita, kita tidak perlu takut. Haleluya. Sebab itu mari kita tetap bersemangat, tetap kuat, tetap kokoh di dalam iman. Karena dengan kenaikan Tuhan Yesus sudah memberikan harapan kepada kita bahwa Roh Kudus yang menopang kehidupan kita. Haleluya. Yang ketiga, dia pergi agar dia datang kembali. Sebagaimana tema kita, dia pergi untuk datang kembali. Itu dikatakan kepada murid-murid Tuhan pada waktu itu, bahwa sebagaimana mereka melihat Yesus naik ke surga, dan nanti juga dia akan datang kembali, sebagaimana dia pergi, dan dia akan murid-murid juga akan melihat bahwa Yesus itu akan kembali. Kedatangan Tuhan itu, saudara-saudara, menjadi suatu tantangan untuk kita. Kita sekarang hidup di akhir zaman. Apa kewajiban kita ketika kita sedang menunggu kedatangan Tuhan? Maka Yesus katakan bahwa kita harus berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Matius 24 ayat 42, Matius 24 ayat 40. Saudara bisa baca di rumah. Karena waktu kedatangan Tuhan ada yang diangkat, ada yang ditinggal. Tentu yang diangkat ini adalah gereja yang dalam posisi berjaga-jaga. Tapi gereja yang ditinggal itu gereja yang tidak berjaga-jaga, masa bodoh, banyak mengabaikan hal-hal yang rohani. Matanya hanya tertuju kepada masalah duniawi, hidupnya sibuk dengan perkara-perkara duniawi ini, tidak memikirkan bagaimana dia bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, ini adalah tantangan kita anak-anak Tuhan di akhir zaman. Kita sudah di akhir daripada akhir zaman. Banyak tanda-tanda yang sedang dinyatakan. Kita sudah di ujung daripada akhir zaman. Kalau istilah sepak bola, kita sudah di injury time. Kalau bermain sepak bola sudah di injury time. Kalau salah satu dia dalam posisi yang kalah, dia akan dengan sekuat tenaga dia pergunakan kesempatan yang singkat ini bagaimana supaya dia bisa menang. Dan banyak tadinya yang sudah merasa menang, tapi ketika di injury time, saudara-saudara, justru berbalik. Yang tadinya sudah menang bisa kalah. Haleluya. Karena apa? Mereka mulai pandang enteng, merasa sudah menang di atas angin. Mereka sudah tidak waspada, mereka tidak sudah berjaga-jaga, tidak disiplin lagi, dan akhirnya mereka kebobolan dan menjadi kalah. Dalam kehidupan rohani juga, kalau kita tidak waspada, hal itu bisa terjadi. Hari ini iblis dia bekerja dengan luar biasa, karena dia tahu saatnya sudah dekat. Dia tahu saatnya sudah dekat, Tuhan akan datang kembali. Sehingga iblis hari ini dia ekstra dengan kekuatannya bagaimana untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kita sudah di injury time. Jangan kita sudah merasa hebat, sudah merasa penuh Roh Kudus, sudah lama jadi anak Tuhan. Tapi kalau kita tidak berjaga-jaga, disitulah iblis
saat yang singkat ini dia akan menjatuhkan kita. Nah, itu berdoa terus supaya kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam kesibukan apapun yang kita hadapi, kita harus tetap waspada dimanapun kita berada. Karena dikatakan iblis itu dia seperti singa yang berdalam-dalam, dan dia akan melumur siapa yang dapat dia telan. Haleluya. Jadi kewajiban kita adalah berjaga-jaga. Soal kedatangan Tuhan itu bagiannya Tuhan. Kita tidak tahu waktunya, kapan Tuhan datang. Tapi yang jelas, Yesus berkata dia akan datang kembali. Dan bagian kita harus berjalan. Posisi kita harus kita tahu di mana. Ya, saudara-saudara. Jadi berjaga-jaga itu artinya kita tidak tidur rohani. Orang kalau ketiduran karena terlena. Ya, hati-hati dengan kemajuan dunia sekarang ini. Banyak orang sudah terlena, terpikat dengan kemewahan dunia, sehingga tanpa disadari dia mulai tidur. Ya. Jadi berjaga-jaga itu artinya tidak tidur rohani. Roma 13 ayat 11. Ya, di situ dikatakan kalau saudara baca di rumah, tidur rohani berarti rohani kita tidak ada aktivitas lagi yang berarti. Sudah disita oleh kesibukan. Ya, hobi, ya, dan hal-hal itu bisa mengikat kita, sehingga itu sudah seolah mencekik kerinduan kita akan Tuhan. Ini kita harus hati-hati, ya, dunia yang semakin maju. Jangan kita terlena. Haleluya. Di Tuhan. Saya ingat perumpamaan angin timur, angin barat. Mereka melihat seekor kera yang lagi duduk di pohon. Lalu angin timur berkata, ayo mari kita adu kekuatan. Bagaimana kita bisa menjatuhkan monyet itu? Lalu angin timur dia bilang, oke, saya duluan. Lalu dia tiup dengan angin yang keras. Semakin keras dia tiup, monyet itu semakin dia berpegang erat-erat sampai angin timur kewalahan, ya. Dan akhirnya monyet itu tidak jatuh. Tapi kalau angin barat dia punya cara sendiri. Dia kasih angin sepoi-sepoi. Ya. Lembut dia datang. Akhirnya monyet itu ngantuk. Karena enak dengan angin sepoi-sepoi. Lama-lama juga dia jatuh. Ini satu gambaran kehidupan kita. Ada amin? Ya. Kita harus hati-hati. Ya, kita harus tetap waspada, berjaga dimanapun kita berada. Jangan sampai kita terlena sehingga tidak ada hubungan pribadi lagi dengan Tuhan, tidak ada doa yang berkarya lagi, tidak ada kecintaan lagi. Kita membaca firman Tuhan. Tidak ada kerinduan lagi kita untuk mencari Tuhan. Itu namanya tidur rohani. Haleluya. Yang kedua, berjaga-jaga berarti kita hidup di dalam kekudusan. Kita tidak hidup di dalam dosa. Di Tuhan. Kalau kita baca dalam Roma 13 ayat 12 sampai 14, Paulus memerintahkan supaya jemaat di Roma meninggalkan perbuatan yang gelap dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Dan Paulus menganalogikan dosa itu seperti pakaian yang harus ditanggalkan, dan kita harus memperhatikan pakaian rohani kita. Wahyu 16 ayat 15. Haleluya. Di mana pengantin telah siap dengan pakaian putih adalah pakaian kekudusan. Jadi kebenaran itu digambarkan seperti pakaian. Ya, pakaian itu adalah lambang keindahan. Kalau kita berpakaian kelihatannya indah, seperti pakaian yang kita pakai. Dan mari juga di akhir zaman ini, ya, di akhir zaman ini kita memperhatikan pakaian rohani kita. Kalau kita pakai pakaian yang indah,
pakaian rohani juga harus seindah dengan pakaian yang kita pakai. Jangan kita hanya memperhatikan pakaian-pakaian secara lahiriah, tapi kita juga memperhatikan pakaian rohani kita adalah kekudusan. Itu artinya pakaian yang putih, yang dipergunakan, yang dipakai oleh mempelai. Mempelai itu bicara daripada gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya waktu Tuhan datang menjemput mempelainya, dia sudah berpakaian putih, bersih, dan indah. Itu harus dijaga pakaian kekudusan itu. Jangan sampai ternoda dengan dosa-dosa yang ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita sebagai anak Tuhan di akhir zaman ini, kita selalu mempunyai sikap yang benar, ya, dan hati yang berjaga-jaga di saat kita menantikan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu pasti terjadi, karena itu adalah janji Tuhan. Dan Tuhan kalau sudah berjanji, Dia tidak pernah lalai. Tapi mungkin karena Tuhan belum datang sampai saat ini, memberikan kesempatan kepada manusia supaya mereka bertobat. Karena Tuhan menginginkan supaya manusia itu beroleh keselamatan. Haleluya. Jangan lalai atau mata kita dibutakan oleh keadaan dunia. Karena iblis menginginkan kita untuk tidak berjaga-jaga. Tetapi di saat kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahayanya jika kita tidak berjaga-jaga. Puji Tuhan, Tuhan segera datang. Haleluya. Kita bersyukur kenaikan Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepada kita. Nah, itu mari di hari-hari ini, dengan kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, memberikan semangat baru kepada kita. Kita tetap kuat dan kokoh, walaupun masa-masa yang kelam belum berlalu. Tapi kita percaya ada satu saat, karena memang masa-masa sekarang itu adalah ujian bagi kita semua, adalah cobaan yang Tuhan izinkan kepada kita, karena Tuhan ingin mengukur sampai di mana kedewasaan rohani kita. Menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan mulai menguji kesetiaan kita. Sebab itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, adalah harapan saya sebagai gembala. Saat merayakan hari kenaikan Tuhan, ini adalah satu momentum juga kita dapat memperbaiki diri. Kalau ada yang salah, kita perbaiki. Mungkin hari ini banyak teguran Tuhan untuk kita semua. Haleluya. Supaya dengan kenaikan ini mengingatkan kita bahwa menjelang kedatangan Tuhan, godaan itu semakin besar, ujian itu semakin berat. Tapi kita harus sabar, kita harus tabah. Ketika ujian itu selesai dan kita tetap bersemangat, maka kita yakin Tuhan akan memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan kiranya tolong kita semua, Roh Kudus selalu memimpin kita, dan kita selalu berserah kepada Tuhan. Sabarlah sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyi satu pujian. Sungguh tak lama lagi Tuhan datang. Yesus datang.
Yesus naik ke surga, kami peringati pada hari ini bahwa Tuhan Yesus akan kembali pada kali yang kedua. Untuk kami senantiasa berjaga-jaga, jadi anak-anak Tuhan yang tetap setia di dalam Tuhan, tetap ada di dalam kebenaran-kebenaran firman Allah. Apapun yang kami lakukan, semua itu seturut mau dan kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan kami ya Tuhan Yesus. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak bisa berjalan dengan kemampuan kami sendiri. Kami bersyukur Engkau sudah mengirimkan Roh Kudus kepada kami, untuk kami dapat senantiasa mampu berjalan di dalam kuasa Roh Kudus, di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus saja ya Tuhan. Terima kasih, tolong kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mampu berjaga-jaga sampai kepada langkah yang terakhir, sampai kepada Yesus kembali pada kami yang kedua ya Tuhan, menjemput kami sebagai gereja Tuhan yang tetap berjaga-jaga di dalam kebenaran firman Allah, sehingga kami boleh menjadi gereja Tuhan yang akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan di angkasa ya Tuhan, untuk menjemput Tuhan di angkasa. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama-Mu. Berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Allah, berkati dalam setiap pelayanan yang kesehatan, kekuatan Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa kami, dan kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang sang firman. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini, mengundang Bapak Gembala untuk mengakhiri ibadah. Kita nyanyikan pujian. Segala puji sembah hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati kami semua, menjamah kami semua, memulihkan kami semua, bahkan memberikan kekuatan kepada kami. Di hari-hari ini kami sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Kami tidak mampu melewati ini semua dengan kekuatan kami sendiri. Sebab itu kami datang hanya berserah dan berserah kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami. Karena itu sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi bagaimana dapat menyelesaikan virus corona yang sampai hari ini ya Tuhan masih terjadi di negara kami ini. Hanya kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan tolong melalui pemerintah-pemerintah, kebijaksanaan, bagaimana dapat mengatasi ya Tuhan. Mari kiranya Tuhan tolong bekerja dengan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya masalah yang kami hadapi dapat diselesaikan semua dalam waktu yang singkat. Kami dipulihkan kembali kehidupan lagi secara normal setiap hari. Terlebih jemaat-Mu dapat beribadah lagi di dalam gereja rumah Tuhan, di mana kami boleh beribadah bersama-sama. Jemaat-Mu juga Tuhan tolong dan memberkati dalam kesulitan-kesulitan. Tuhan kiranya berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan, supaya mereka mampu menghadapi masa-masa yang sulit ini. Mereka tidak berputus asa, putus harapan. Mereka tetap berserah dan berdoa dan berharap kepada-Mu sampai kami boleh melihat
waktunya Tuhan membuat indah semuanya. Terima kasih Bapa, makasih kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Dan sekarang mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama menerima berkat dari Allah Bapa di surga, anugerah, kasih sayang, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan pimpinan dari Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima